Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan daur ulang sampah untuk lingkungan yang sehat. Tadi sudah kita kulik-kulik bersama dengan Ibu Widya dan juga Ibu Christine, bahwa ini ada 18 anggota kepengurusan yang saat ini aktif dan juga ada 143 nasabah yang juga sering mengantarkan sampah yang sudah dipilah-pilah tentunya Ibu ya, setiap minggunya. Nah, ini kegiatannya apa aja nih Bu dari Bank Sampah Vanda Kita ini? Ini aktifnya setiap berapa kali seminggu atau bagaimana? Kalau penerimaan sampah di Bank Sampah itu setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Kalau sampai jam berapanya itu tergantung. Yang paling sering itu paling sampai jam 1 gitu. Terkadang kalau memang ada kepentingan kita bisa lembur sampai asar. Kadang-kadang kan kalau tentang kegiatan apa saja yang kita lakukan, selain dari pemilahan sampah, menerima sampah dari nasabah, kemudian kita memilah kembali, terkadang ada juga kunjungan dari sekolah-sekolah untuk belajar bagaimana cara pemilahan sampah di bank sampah atau apa saja sampah yang kita terima. Kemudian juga ada kegiatan kita membuat kerajinan ataupun membuat pupuk dari sampah-sampah organik gitu. Baik, berarti sejauh ini kegiatannya dari pemilahan sampah dan juga produk-produk ya Ibu ya. Ini produknya apa saja nih Ibu? Kalau produk itu ada yang dari organik, itu ada ekoenzim, kemudian POC dan turunannya. Kalau apa yang ekoenzim itu kan ada sabun cuci piring, sabun mandi gitu. Kemudian untuk ngepel lantai. Kalau yang anorganik itu kita buat kerajinannya itu ada tas. Kemudian buat tatakan piring, ada juga buat gantungan kunci, misal kayak gitu. Tapi kalau untuk produk daur ulang seperti itu, kita tidak membuatnya rutin, hanya untuk dipajang bahwa sampah-sampah bisa dijadikan ini gitu. Untuk sekedar mengedukasi anak-anak sekolah, mungkin ada tugas dari sekolah seperti itu. Kemudian juga warga-warga yang seperti ibu-ibu PKK gitu kan harus punya kreativitas. Jadi kita mengedukasi warga yang ingin belajar bagaimana cara mengolah sampah yang ada di rumah gitu. Baik, berarti edukasi juga kepada masyarakat dan juga anak sekolah yang hadir seperti itu ya. Ini kan lokasinya sendiri di lahan tempat Ibu Christine ya. Ini awalnya memang survei lokasi kah atau seperti apa yang akhirnya di rumah Ibu ya tempatnya sendiri? Kebetulan bukan survei lokasi ya, memang kita ada niat, yuk pengen bangun bank sampah yang ada di situ. Awalnya sudah kita ada izin, tetapi tidak bisa, itu kan lahan pribadi awalnya seperti itu. Saya bilang gini, bukan masalah lahan pribadi, mau nggak kita sama-sama yuk ngelola sampah di sini. Kalau memang mau, pinjam pakai aja sampai kapan, saya bilang gitu kan. Akhirnya dari Vanda Kita ini banyak yang setuju gitu. Terus kita mau ngajukan proposal juga sempat ada tantangan. Nggak bisa Bu, kan itu kan lahan pribadi, bukan umum milik pemerintah atau milik kelurahan gitu. Ya udah, akhirnya kita nggak menggunakan proposal, tapi orang kan dengan sendirinya melirik kegiatan kita gitu yang positif. Jadi banyak support juga sih dari situ. Kita semakin enjoy aja lah gitu melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Bahkan itu tadi sebagai tempat rujukan, tempat kita untuk anak-anak mahasiswa yang KKN. Seperti Juli kemarin kan kita Kelurahan Surabaya dapat 4 kelompok mahasiswa KKN di Kelurahan Surabaya. Salah satunya ada di tempat kita. Mereka belajar bagaimana cara ini. Terus akhirnya tidak hanya yang anorganik saja, yang organik juga kita kelola di rumah gitu sebagai edukasi bahwa ini loh sampah organik itu tidak hanya dibuang langsung ke TPA atau bagaimana, tetapi kita bisa kelola di rumah. Jadi jangan sampai, kalau bisa kita mengharapkan kepada masyarakat, jangan sampailah sampah organik, hanya sampah organik loh. Itu kita kelola saja, jangan sampai ke TPA gitu, karena tahu sendiri tadi TPA sudah overload ya. Kasihan gitu. Jadi dari situ kita semakin yakin lah
bahwa bank sampah kita nanti akan jalan, saya bilang gitu. Baik, tapi sebenarnya masalahnya juga di sini ya Bu ya, Ya. untuk edukasi kepada masyarakat dan juga mungkin ibu-ibu rumah tangga ini agak susah gitu ya. susah, betul. Ada orang yang memang memilih untuk bayar iuran sampah setiap Betul, bulan saja, iya. ada yang memilih untuk bakar sampah saja, tapi sebenarnya ini solusi yang tepat juga Solusi ya. yang tepat. Karena orang pada pengen, udahlah cari praktis aja. Benar. Kita masukin kantong, kan nggak ada yang tahu nih isinya apa. Taruh di depan, nanti ada mobil ngangkut. Selesai pikirnya kan. Iya. Tapi sebenarnya itu belum aman gitu loh. Belum amannya bagaimana? Karena itu juga kalau di rumah kita masih ada yang tertinggal bagaimana gitu loh. Benar. Ini masa ya sayur basi, gulai basi mau dibungkus juga kan kececeran tuh di mobil. Ya mending kita kelola sendiri gitu supaya lebih aman lagi kan, ramah lingkungan juga pembuatnya hasilnya nanti. Gitu. Belum lagi kalau udah TPA ini menumpuk, zat-zat penyakit sudah di sana semua. Betul, iya. Banyak Dampaknya permasalahan, luas yang dampaknya jelas luas itu, seperti iya. itu. Baik, untuk sejauh ini berarti keanggotaan aktif 18 orang. Nah, ini akan ada rekrutan kembali atau bagaimana Ibu? Karena ini kan tadi kan sempat kewalahan juga ya kalau misalnya Iya. ada hari-hari besar seperti itu ya. Harapannya sih ada regenerasi sebenarnya Ada kepengennya, karena regenerasi, kita ini kan ya lama-lama tua. ya, Yang jelas saya yang tua duluan. Pengennya ada regenerasi anak-anak muda yang kepengen mengikuti jejaknya kita. Jadi Pengennya kita anak-anak muda lah. Iya, benar. Jadi kalau untuk saat ini mencari anak-anak muda yang mau berkecimpung di dunia sampai saat ini masih agak Meskipun tua jiwa muda nih ibunya ya. Berarti sejauh ini belum ada anggota yang muda gitu ya? Belum ada ya? ada. Ya paling muda sekitar masih 40-an iya. Baik, Saya pengennya ada anak muda yang memang dia punya perhatian lah dengan lingkungan gitu. Iya. Jadi anak muda ini kan sebenarnya banyak sih kalau mau berinovasi ya. Apalagi wadah sudah ada. Lo mau inovasi apa? Mari silahkan di tempat kita, saya bilang gitu. Kalau memang ada serius seperti kalau mahasiswa ini sekarang kan sudah mulai diarahkan nih untuk masalah sampah. Jadi kemarin di tempat kita itu sudah sempat terlahir anaknya dari Bank Fanda kita itu sendiri. Jadi kita sudah punya 2 cabang, bukan cabang sih memang edukasi dari tempat kita. Kemudian ada berdirilah bank sampah di 2 RW. Di RT 1 itu di arah Danau Dendam. Kemudian di RT 7 itu arah ke Simpang Nakau itu. Nah itu sudah ada 2, kita sudah lumayan, udah agak lega gitu loh. Bukan kita takut tersaingi, tetapi kita leganya bagaimana? Berarti nanti akan lebih banyak orang menabung gitu. Menabung. Dimanapun menabung silahkan gitu. Dengan adanya banyak orang menabung berarti kan lingkungan di sekitar kita tuh sudah mulai terkontrol lingkungan kebersihannya. Karena mereka sudah pasti memilah ini di rumah gitu. Otomatis dengan adanya sampah anorganik yang terpilah, sampah organik juga harapan kita ya dikelola juga di rumah itu sendiri gitu. Karena ini juga balik-balik melihat dari kondisi di lapangan ya Bu, ya, banyak masyarakat juga yang buang sampah sembarangan di sekitaran danau, di sekitaran rumah kita seperti itu. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita bahas lagi dengan tema kita yang sangat menarik, yakni daur ulang sampah untuk lingkungan yang sehat. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.